Masuk pada musim bunga, kita sering-sering ngecek apakah terdapat banyak tunas yang tumbuh. Karena jikalau terdapat banyak tunas yang tumbuh, akan mengganggu proses pembungaan pada tanaman kopi kita. Ya, jikalau sudah dipastikan semuanya batang-batang dan ranting-rantingnya itu bersih dari tunas-tunas yang tumbuh, maka harus segera kita buang. Jikalau tidak terdapat, harus kita tunggu nantinya sebelum masa pembungaan itu selesai. Kita harus sering-sering ngecek tunas-tunas tersebut, harus kita buang. Kita cek lagi pada tanaman kopi yang lain ya. Ini ternyata sambungan baru tahun kemarin ya, tidak terdapat muncul tunas baru ya, sudah bersih ya. Jangan sampai muncul tunas yang baru. Jika terdapat, maka kita buang ya, kita buang saja ya. Kawan, kita boleh memelihara tunas yang baru yaitu setelah masa pembungaan raya selesai. Kita cek lagi pada batang yang lain ya. Pada batang yang lain cek lagi, terdapatkah tunas yang tumbuh pada masa musim pembungaan pada tanaman kopi kita yang sedang kita pelihara. Kita cek lagi ya. Ini sudah masuk masa pembungaan ya. Cek lagi. Nah, ternyata ini sudah lumayan bersih, tidak terdapat tunas yang tumbuh, cukup hanya 1-2. Ini kita buang, ini juga kita buang ya. Ayo kita cari lagi pada batang yang lain, cek sebersih mungkin, jangan sampai ada tunas-tunas yang mengganggu bunga pada tanaman kopi kita. Ini sudah masuk musim bunga, ini juga sama. Akan tetapi pada bulan ini atau pada hari ini proses pembungaannya itu belum sempurna atau belum masuki bunga raya. Ini terdapat tunas yang tumbuh ya, kita buang. Ini juga terdapat tunas yang tumbuh, kita buang. Kita cek lagi mana ya, ini juga terdapat tunas yang tumbuh, kita buang saja ya, kita buang. Kita rapikan, jangan sampai putus ataupun kita pakai gunting ya, kita rapikan dari pangkal ya. Kita cari lagi pada batang kopi yang lain, tunas-tunas yang tumbuh, baik itu tunas ranting, tunas raja, lebih-lebih tunas cacing, segera kita buang agar kopi kita kelihatan rapi dan bersih, dan insya Allah tetap akan menghasilkan kopi yang maksimal ya. Ini dulunya ketika muncul as baru sambungan pertama, ini ternyata yang muncul adalah tunas ranting. Ini dulu saya eman-eman, saya pelihara ini ya. Ini tunas ranting. Nah, ini ya, ini juga sama tunas ranting ya. Saya dulunya eman-eman, ini tunas ranting, ini juga tunas ranting. Dulunya saya eman-eman, ini tunas ranting ini ya, eman-eman. Tetapi ternyata hasilnya itu sangat mengecewakan. Seharusnya setelah tumbuh tunas baru pada sambungan baru, tunas ranting tersebut harus kita buang dan memunculkan tunas raja. Ini tunas raja, ini raja, dan ini juga raja ya. Karena apa? Kalau ranting ini sudah tua,
maka rajanya akan kalah. Nah, solusinya gimana kalau sudah kayak gini? Ya nantinya kalau ini sudah masuki masa pemanenan ataupun masa pemanenan ya, tunas ranting ini harus kita buang ya. Semuanya ini kita buang, ini kita buang. Ini dan yang ini juga kita buang. Ini juga kita buang. Lalu yang dijadikan titik tumbuhnya itu cukup tunas rajanya saja. 1, 2, 3, 4 ya ini. Kalau titik tumbuhnya terdapat pada tunas raja, kemungkinan besar ya insya Allah yang muncul juga tunas raja. Kita cari lagi ya tunas-tunas baru yang muncul pada masa pembungaan. Ini kelihatannya sudah rapi ya. Pokoknya kita sering-sering cari ya. Ini terkena hama ya, penggerek buah dulu ya. Ini juga ya. Ini calon tunas kita buang ya. Hingga masa pembungaan raya selesai, maka harus kita buang tunas-tunas tersebut, tunas-tunas pengganggu. Ini bisa dimungkinkan muncul tunas raja, tapi ini tidak baik kita simpan sekarang. Nanti tunggu saja setelah masa pemanenan selesai ya. Kita rapikan, kita bersihkan. Ini ada yang menumpangi, kita bersihkan ya. Untuk tanaman kopi kita cari yang lain ya. Ini juga masuk masa pembungaan, tapi ini baru memasuki masa kehamilan ya. Ini nantinya akan muncul bunga-bunga tumbuh ini nantinya ya, masuk masa kehamilan. Ini juga sama, masuk masa kehamilan. Perlu diperhatikan ya, ini juga masuk masa kehamilan. Dan kita harus selalu memperhatikan tanaman kopi kita. Jikalau tunas-tunas itu sudah bersih, tapi ternyata terlalu banyak hama, ini contohnya terlalu banyak hama, semut ya, banyak semut, kita semprot aja memakai insektisida, karena hama juga mengganggu proses pembungaan pada tanaman kopi kita ya. Ini ya, itulah seputar perawatan kopi yang saya lakukan selama 1 tahun ini. Alhamdulillah ya, kayak gini saya sudah cukup puas ya, cukup puas. Dan insya Allah tetap kita perhatikan terus agar pemanenan yang kita inginkan maksimal sesuai yang kita inginkan.